Setiap hari kita bisa melihat banyak hal yang ada di depan kita, bisa mendengar suara-suara di sekitar kita, bisa mencium aroma yang kebetulan lewat, bisa mengecap aneka makanan dan minuman lezat, dan merasakan panasnya siang hari serta dinginnya malam. Ada alat apa ya di tubuh kita sehingga kita bisa mengalami hal seperti itu? Alat yang bisa membuat kita mengalami hal tersebut biasanya disebut dengan panca indera. Lalu, panca indera itu apa sih? Panca artinya 5, indera artinya alat penghubung jiwa dalam diri kita dengan lingkungan sekitar kita. Jadi, panca indera adalah alat untuk mengenal banyak hal di lingkungan sekitar kita. Nah, panca indera sendiri merupakan 5 organ tubuh yang dapat menerima rangsangan di sekeliling kita. Lalu, panca indera itu apa saja ya? Aku punya panca indera, semua ada 5. 2 mata, 2 telinga, hidung, lidah, dan kulit. Yuk kita cari tahu fungsinya. Yang pertama, penglihatan atau mata. Panca indera penglihatan atau mata ini dianggap sangatlah yang terpenting. Mengapa? Karena dengan penglihatan atau mata ini kita dapat melihat keindahan alam semesta. Fungsi dari mata sendiri adalah saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak, sehingga cahaya akan melewati kornea. Kemudian pupil akan membesar dan mengecil. Proses membesar dan mengecil ini terjadi karena untuk mengatur cahaya yang akan masuk ke mata. Kemudian cahaya akan diterima oleh retina dan mengubahnya menjadi impuls saraf. Kemudian dapat dibaca oleh otak, menjadikan kita dapat melihat keindahan alam semesta. Yang kedua, telinga. Ada di kanan dan di kiri. Fungsinya adalah panca indera yang bisa menerima rangsangan dari suara yang ada di sekitar kita. Makanya kita bisa mendengar orang berbicara atau mendengar suara ambulans dan sebagainya. Selanjutnya, telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Selanjutnya yang pertama yaitu telinga bagian luar, terdiri dari 2 bagian. Daun telinga yang berfungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. Yang kedua, rongga telinga berfungsi untuk mencegah masuknya air untuk merekatkan kotoran yang masuk ke dalam telinga. Telinga bagian tengah terdapat 3 bagian. Yang pertama, gendang telinga sebagai batas telinga luar dan dalam. Yang kedua, tulang-tulang pendengaran untuk penangkap getaran dari gendang telinga. Yang ketiga, tabung Eustachius untuk menyamakan tekanan udara dengan tekanan udara di tengah, sehingga tidak akan merusak gendang telinga. Selanjutnya yang ketiga, telinga bagian dalam terdapat 2 bagian. Yang pertama, rumah siput, terdapat alat korti yang mengandung syaraf, pendengar yang menghubungkan reseptor bunyi dengan otak. Yang kedua, saluran setengah lingkaran berperan sebagai alat keseimbangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan panca indera yang ketiga, yaitu hidung. Hidung adalah panca indera yang bisa menerima rangsangan dari sekitar kita. Jadi kita bisa mencium bau-bauan atau wangi-wangian yang ada di sekitar kita. Nah, panca indera hidung itu ada beberapa bagian. Yang pertama, ada lubang hidung. Lubang hidung berfungsi sebagai pertukaran udara atau untuk bernafas. Dan yang kedua, ada rambut halus, berfungsi sebagai menyaring kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung kita. Dan yang ketiga, ada selaput lendir, berfungsi sebagai tempat menempelnya kotoran yang ada di dalam lubang hidung. Dan yang keempat, ada serabut syaraf, berfungsi untuk mendeteksi zat kimia yang masuk lewat
polusi udara. Dan yang kelima ada syaraf membau untuk menyerap bau apapun yang tercium oleh hidung kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang panca indera pengecap atau lidah. Lidah berfungsi untuk merangsang rasa yang berada pada lidah kita. Nah, misalnya adik-adik kita makan sesuatu, nah nanti rasa tersebut akan dirangsang oleh lidah kita. Ada rasa asin, rasa manis, rasa pahit, dan rasa asam. Di lidah kita itu terdapat dua otot, yaitu otot intrinsif dan otot ekstrinsif. Otot intrinsif itu berfungsi untuk melakukan gerakan halus, sedangkan otot ekstrinsif itu untuk melakukan gerakan keras, misal kita lagi menelan makanan atau mengunyah makanan. Nah, perlu kita perhatikan lagi adik-adik, di dalam lidah kita itu terdapat bintil-bintil kecil. Bintil-bintil kecil itu mempunyai perannya masing-masing sesuai dengan letaknya. Di pangkal lidah itu untuk pengecap rasa asam, di tepi lidah itu untuk pengecap rasa asin, dan di ujung lidah untuk pengecap rasa manis. Selanjutnya, alat indera yang kelima yaitu kulit. Kulit yang ada di tangan kita maupun yang ada di seluruh tubuh kita. Kulit merupakan alat indera yang dapat menerima rangsangan lewat temperatur tubuh, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan sebagainya. Itulah 5 alat indera beserta fungsinya.